Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Natur Rahmah yang akan menerangkan tentang majas. Yang pertama adalah pengertian majas, yaitu al-lafdu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahil mukhatabin. Majas ialah lafadz atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana semestinya atau maksudnya di dalam istilah pembicaraan. Jenis-jenis majas ditinjau dari segi jumlah alaqahnya. Majas dibagi menjadi dua, yaitu majas mufrad, majas yang alaqahnya berupa kalimat mufrad. Contohnya Sa'ida Ahmadu Bromo, artinya Ahmad mendaki Bromo. Kedua adalah majas murakab, yaitu yang alaqahnya berupa kalimat yang tersusun. Contohnya Yashrabu Muhammadun miyahun nahri, yang artinya adalah Muhammad meminum air sungai. Jenis-jenis majas yang kedua yaitu dilihat dari makna alaqahnya. 1. Majas mursal, yaitu majas yang tidak mengandung perumpamaan atau tasbih. Contohnya ata'allamu fil ma'hadi, saya belajar di pondok. Yang dimaksud ma'hadi adalah Ma'had Bahrul Ulum. Yang kedua adalah majas isti'arah, majas yang mengandung perumpamaan atau tasbih. Contohnya marartu bi asadin ilal ma'hadi, saya berjalan bersama singa atau laki-laki yang pemberani ke pondok. Pada pembahasan video ini saya akan bahas cara membuat majas mursal, yaitu ada 19 di antaranya adalah, mari kita simak. Yang pertama adalah as-sababiyah, yaitu menyebutkan sebab, sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Contohnya yajri al-mataru ilal baiti, artinya hujan mengalir ke dalam rumah, padahal yang mengalir bukan hujan, tapi aliran sebab hujan. Yang kedua adalah al-musababiyah, yaitu menyebutkan akibat, sedangkan yang dimaksud adalah sebab. Contohnya as-saddu yungdijud dihaba, artinya tambak itu menghasilkan emas. Yang dimaksud adalah as-samaku, yaitu ikan yang ada di tambak. Berikutnya adalah kulliyah, yaitu menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya Aliyun yaqtali'u al-burtuqala fis syajarati, artinya Ali memetik jeruk di pohon. Yang dipetik enggak semuanya, tapi ba'duhu. Yang keempat adalah al-juz'iyah, yaitu menyebutkan sebagian, sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya at-talabu yarji'u minal madrasati fis sa'ati tsaniyata asara, yang artinya murid pulang sekolah jam 12. Tidak hanya murid yang pulang, tapi semua murid yang ada di sekolahan. Yang nomor 5 adalah al-lazimatu, yaitu menyebutkan suatu hal yang niscaya ada, sedangkan yang dimaksud adalah yang meniscayakan adanya hal tersebut. Contohnya al-ma'u takabbasu al-hiyarata, artinya air itu tertimbun batu. Yang dimaksud adalah al-bi'ru, yaitu sumur. Yang keenam, al-malzumiyatu, yaitu menyebutkan sesuatu hal yang meniscayakan adanya sesuatu, sedangkan yang dimaksud adalah yang niscayanya ada karenanya, yaitu al-bi'ru yang qashi'ul atsa, artinya sumur itu menghilangkan haus, padahal yang menghilangkan itu airnya, bukan bi'runya. Selanjutnya yang nomor 7, yaitu al-itlaqu atau al-mutlaqiyah, yaitu menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan, sedangkan yang dimaksud adalah yang esensinya dibatasi. Contohnya iftar huna, berbukalah di sini.
yang dimaksud adalah fi awwalil waqti. Dan yang kedelapan adalah at-taqyid atau muqayyidiyah, yaitu menyebutkan kata yang esensinya dibatasi, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya tanpa batas. Contohnya, al-ghoridu ahmarun, hidung mancung itu memerah, yang dimaksud adalah al-anfu. Berikutnya nomor 9, yaitu al-umum, menyebutkan sesuatu yang umum, sedangkan yang dimaksud adalah yang khusus, yaitu at-ta'allamu fil jami'ati, saya belajar di universitas, yang dimaksud adalah al-jami'ah Abdul Wahab Hasbullah. Dan yang ke-10 adalah al-khusus, yaitu menyebutkan yang khusus, sedangkan yang dimaksud adalah umum. Contohnya, tasrabu Hindun aqua, Hindun meminum aqua, padahal yang dimaksud adalah alma, yaitu air. Berikutnya adalah i'tibaru makana, yaitu menyebutkan keadaan yang telah terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Contohnya, al-qirtasu yatarattaba bil mudammaji, kertas itu disusun dengan rapi, padahal yang dimaksud adalah al-kutubu. Berikutnya, i'tibaru ma yakun, yaitu menyebutkan keadaan yang akan terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan sebelum terjadi. Contohnya, atbahur ruzza, saya memasak nasi, padahal yang dimasak bukan nasi, yaitu al-habbadur ruzza, yaitu adalah beras, biji nasi. Cara yang ke-13 adalah al-haliyah, yaitu menyebutkan yang menepati suatu tempat atau ruang, sedangkan yang dimaksud adalah tempat atau ruangnya. Contohnya, yashrabu Ahmadur radha'ata, artinya Ahmad meminum dot, padahal yang diminum bukan dot, tapi yang diminum adalah susu. Yang ke-14 adalah al-mahaliyah, yaitu menyebutkan tempat atau ruangannya, sedangkan yang dimaksud adalah yang menempatinya. Contohnya, taknusul ummu al-baita, ibu menyapu rumah, padahal yang disapu bukan rumahnya, tapi yang disapu adalah lantainya. Al-bilad. Yang berikutnya adalah al-badaliyah, yaitu menyebutkan pengganti atau lafadz yang dari sisi maknanya sebagai pengganti kedudukan lafadz lain, sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang digantikan atau lafadz yang kedudukannya digantikan oleh lafadz lain. Contohnya, nadhara Ibrahimu at-tilvizyuna, Ibrahim menonton televisi, padahal yang dimaksud adalah syahada, yaitu juga melihat. Yang ke-16 adalah al-mubadaliyah, yaitu menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah digantikan, sedangkan yang dimaksud adalah penggantinya. Uhibbu al-usrata abadan, aku mencintai keluargaku selamanya, yang dimaksud adalah amadan. Yang berikutnya adalah al-badaliyah, yaitu menyebutkan pengganti atau lafadz yang dari sisi maknanya sebagai pengganti kedudukan lafadz lain, sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang digantikan atau lafadz yang kedudukannya digantikan oleh lafadz lain. Contohnya, nadhara Ibrahimu at-tilvizyuna, Ibrahim menonton televisi, padahal yang dimaksud adalah syahada, yaitu juga melihat. Yang ke-16 adalah al-mubadaliyah, yaitu menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah digantikan, sedangkan yang dimaksud adalah penggantinya. Uhibbu al-usrata abadan, aku mencintai keluargaku selamanya, yang dimaksud adalah amadan. Yang terakhir adalah at-ta'alluqu al-istiqaqi, yaitu menempatkan sesuatu bentuk lafadz pada tempatnya bentuk lain. Alaqah ini terbagi lagi menjadi 4, diantaranya adalah menyebutkan masdar untuk arti maf'ul, menyebutkan fa'il untuk arti masdar, menyebutkan fa'il untuk arti maf'ul, dan yang terakhir adalah menyebutkan maf'ul untuk arti fa'il.
Contohnya idhab dhahiban. Lafaz dhahiban seharusnya menggunakan masdar dhihaban, tapi di situ diganti dengan isim fa'il yaitu dhahiban. Sekian dan terima kasih. Rubbama hadza ma uridu ilqahu amamakum. Afwa minkum in wajadtumul khata'at. Aqul lakum syukran katsiran ala ihtimamikum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.